أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Jamaah Masjid Al-Mu'awanah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di malam yang cerah ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqomah dalam upaya kita tafaqquh fiddin, mendalami agama melalui kajian ketarjian. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, karena kita sekarang di penghujung tahun 2024, nanti insya Allah pukul 00 kita akan masuk tahun baru 2025. Oleh sebab itu kajian kita akan mencoba mengangkat topik, meskipun topik ini biasa kita sering dengar. Tiap akhir tahun itu ada refleksi akhir tahun dan tahun baru. Tapi yang menjadi perbedaan tema kita dengan tema yang lain, yaitu kita melihatnya dari perspektif Tarjih Muhammadiyah. Kita melihatnya dari perspektif apa? Tarjih Muhammadiyah. Ya, termasuk nanti diantaranya bagaimana hukum merayakan tahun baru. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita awali dulu dari MKCHM. MKCHM itu matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Di poin yang keempat dari MKCHM itu bicara tentang 4 dimensi ajaran agama Islam, yaitu akidah, akhlak, ibadah, dan muamalat dunyawiyah. Ini yang diistilahkan dengan apa? 4 dimensi ajaran agama Islam. Atau bahasa yang lebih sederhana lagi, isi agama Islam itu isinya 4. Yang pertama akidah, yang kedua akhlak, yang ketiga ibadah, yang keempat apa? Muamalat dunyawiyah. Memahami 4 dimensi ajaran agama Islam itu cukup penting, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Dan setiap pembahasan dalam fatwa dan putusan tarjih itu biasanya untuk melihat sesuatu itu harus dipetakan dulu. Ini wilayah akidah, wilayah akhlak, wilayah ibadah, atau wilayah muamalat dunyawiyah. Ya, termasuk topik yang kita akan bicarakan. Merayakan tahun baru itu wilayah apa itu? Muamalah dunyawiyah, akidah. Kalau enggak merayakan misalnya berdosa, atau sunnah merayakan tahun baru, atau misalnya ibadah itu ada ritualnya, yaitu niup trompet, kemudian kembang api, kemudian apa lagi Pak? Makan-makan itu, atau akhlak gitu. Misalnya dengan merayakan tahun baru itu menjadikan orang semakin berbakti kepada orang tua gitu, atau baik dengan sesama. Nah itu kita penting untuk apa? Petakan gitu.
Di dalam MKCHM, Matan Keyakinan di Cita Muhammadiyah, di sana ada 4 dimensi ajaran agama Islam tadi. Yang pertama akidah. Tentu kalau kita bicara akidah yang penting untuk kita imani, dan ini yang diinginkan oleh Muhammadiyah. Warga Muhammadiyah itu hendaknya berakidah Islamiyah, akidah yang berdasarkan tauhid. Sampai kalau kita bicara tentang al-Islam at-taqaddumi, Islam yang berkemajuan, yang saat ini menjadi jargon yang sering didengungkan oleh Muhammadiyah. Islam apa? Berkemajuan. Ada 5 karakteristik. Karakteristik yang pertama, Islam yang berkemajuan itu Islam yang mabniun ala tauhid. Islam yang dilandasi pada prinsip apa? Tauhid. Artinya umat Islam tidak mungkin bisa maju ketika tauhidnya tidak betul-betul memiliki ketauhidan kepada Allah. Masih mengidap penyakit yang diistilahkan TBCS itu. Sehingga Islam yang berdasarkan tauhid itu menjadi prinsip yang pertama atau karakteristik pertama dari Islam yang berkemajuan yang saat ini menjadi jargon apa? Muhammadiyah. Dari 5 karakteristik itu saya sebutkan biar kita sering dengar ya. Meskipun yang kita fokusnya pada poin yang pertama tadi, Islam yang berdasarkan apa? Tauhid. Yang kedua itu aruju ilal Quran wa sunnah. Untuk mencapai Islam yang berkemajuan, warga Muhammadiyah harus kembali pada Quran dan sunnah. Yang ketiga itu ihya'ul ijtihad wa tajdid, harus menghidupkan ijtihad dan tajdid, yaitu pembaruan. Yang keempat itu tanmiyatul wasatiyah, mengembangkan moderasi beragama. Yang kelima itu tahqiqu rahmah lil alamin, bagaimana Islam itu menjadi rahmat untuk alam semesta. Ini yang disebut 5 karakteristik Islam berkemajuan. Kita kembali ke pembahasan kita, Pak. Jadi akidah itu harus betul-betul murni berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, dan tidak mengidap apa? Penyakit yang diistilahkan TBCS. T-nya apa? Takhayul, khayalan kesialan. Angka 13, angka sial. Kemudian apa, Pak? Kejatuhan cecek. Itu tandanya ada Pak? Ada musibah yang akan kena kita misalnya. Tahun baru itu juga berapa mitos gitu. Kemudian dari takhayul ke khurafat. Khurafat itu percaya pada mitos atau dongeng, Nyi Roro Kidul dan seterusnya. Kalau dari khurafat itu diyakini kemudian diritualkan, misalnya dikasih sesaji gitu, maka itu menjadi apa? Syirik gitu. Oleh sebab itu akidah yang murni, akidah yang tidak mengandung penyakit apa? TBCS. Yang kedua akhlak. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya nilai-nilai akhlak yang mulia, al-akhlak al-karimah, yang berdasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Meskipun akhlak itu bisa bersumber dari tradisi atau budaya. Misalnya kita orang Jawa punya etika Jawa, unggah-ungguh wong Jawa. Selama itu tidak bertentangan dengan nilai Islam, tidak ada masalah. Misalnya kalau ada kita lewat ya, di situ ada orang duduk, kita apa, Pak? Sedikit membungkukkan. Itu selama tidak berlebih-lebihan ya tidak masalah. Tapi nek kudu berangkang, Pak, itu. Nah itu yang penting untuk dikritik. Lewat wong kudu berangkang utawa kudu apa? Kudu DP. Itu enggak boleh semacam itu. Itu terlalu berlebih-lebihan. Kemudian ibadah.
Muhammadiyah berusaha untuk menegakkan ibadah sesuai yang dituntunkan oleh Rasulullah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, dan anti bid'ah. Bid'ah itu menambahi atau mengurangi dalam apa? Ibadah. Bisa menambahi, bisa apa? Mengurangi. Dan setiap bid'ah itu kullu bid'atin apa Pak? Dolalah. Tapi itu dalam konteks agama, mencakup akidah dan ibadah. Tapi kalau urusan keduniaan itu tidak ada apa? Bid'ah. Justru melakukan bid'ah dalam urusan keduniaan itu bagus. HP itu bid'ah, mobil bid'ah, laptop ya bid'ah. Ini juga ngaji bid'ah kalau pakai LCD. Tapi itu lebih baik karena ini berkaitan dengan perkara dunia. Tapi kalau misalnya jenengan sholat adanya diganti apa Pak? Ganti speaker gitu. Nanti imam sholatnya juga pakai tip gitu. Nah, itu bid'ah Pak, nggak boleh gitu. Itu nggak boleh. Muamalah dunyawiyah sekarang yang ketiga. Muamalah dunyawiyah, manusia memiliki otoritas untuk melakukan kreasi dan inovasi. Nabi bersabda apa? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Engkau yang lebih tahu bagaimana cara mengurusi kehidupan apa? Dunia. Sehingga sebelum kita kaji Pak, beberapa hal yang biasa dilakukan di tahun baru, itu nanti kita coba petakan, itu masuk akidah, masuk akhlak, masuk ibadah atau muamalat apa? Dunyawiyah. Tapi sebelumnya kita coba lihat hal-hal yang berhubungan dengan muamalat dunyawiyah atau prinsip-prinsip muamalat dunyawiyah itu bagaimana kaidahnya. Yang pertama, muamalat dunyawiyah itu hukum asalnya itu mubah. Mubah itu apa? Boleh dilakukan. Boleh dilakukan. Karena Nabi bersabda apa? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu yang lebih tahu bagaimana mengurusi keduniaan. Sehingga semuanya apa? Boleh. Sehingga lahir kaidah al-aslu fil asya atau fil muamalat, pada dasarnya, pada asalnya hukum sesuatu itu yang berkaitan dengan perkara dunia itu al-ibahatu, mubah atau boleh apa? Dilakukan. Illa madalla dalilu ala khilafi, sampai ada dalil yang melarang. Berarti jenengan mau jual beli apapun itu boleh, kecuali ada dalil syar'i yang melarangnya. Misalnya yang dilarang apa? Jual beli yang mengandung unsur riba, penipuan, perjudian, itu jelas apa? Dilarang. Tapi kalau jenengan mau jual beli apapun itu boleh dulu. Mau dodolan apa wae ya boleh, kecuali tadi jual beli yang mengandung unsur riba dan seterusnya. Kayak ibu-ibu itu mau masak apa saja boleh begitu. Masak apapun boleh. Tapi bagaimana kalau masak babi untuk menyenangkan suami? Enggak boleh, karena babi itu apa? Haram. Tapi hukum asal sesuatu tadi masak itu ya semuanya boleh, kecuali memasak sesuatu yang apa? Diharamkan. Itu prinsip muamalat dunyawiyah yang pertama. Yang kedua, muamalat dunyawiyah itu dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat pada masyarakat. Sehingga ada kaidah apa? La ad-dararu yuzalu. Kemudaratan itu harus dihilangkan. Atau sesuai dengan hadis Nabi sebagaimana dalam hadis Ubadah ibn Samit, la darara wa la dirara. Orang itu enggak boleh membahayakan dirinya atau membahayakan orang lain. Menyalakan petasan, Pak, itu boleh atau enggak? Hukum asalnya. Tapi kalau
menyalakan petasan mengganggu orang lain, ya jadi nggak boleh. Hah? Jenengan misalnya apa? Hah? Mukul apa Pak? Bermain-main mukul kentongan atau apapun, itu hukumnya asalnya boleh. Tapi kalau mengganggu orang lain nggak boleh. Kalau menyalakan petasan waktunya orang tidur Pak, boleh atau enggak? Lah itu kan, nah ini kan adalah dororo wala diroro. Meskipun hukum asal muamalah duniawi, tapi ketika mengganggu orang lain itu menjadi apa Pak? Tidak apa? Tidak boleh. Jenengan baca Quran atau darusan Pak, darusan itu baik atau enggak? Syiar atau enggak? Syiar. Bulan Ramadan itu syiarnya darusan Pak. Kalau masyarakat Indonesia kan maksudnya darusan pakai speaker. Kalau di Arab yang enggak ada Pak, ya pakai speaker. Tapi itu budaya yang baik di Indonesia. Tapi nek darusan basa kita darusan gak roh wayah Pak. Jam 12, jam 1, jam 2 tetap darusan Pak. Baik atau enggak? Padahal darusan itu baik, tapi ketika mengganggu orang lain tidak baik. Di dalam kitab Fathul Mu'in Pak, saya kebetulan ingat ini. Ketika orang di masjid waktunya sholat, dia baca Quran dengan suara yang keras, itu baik atau enggak? Jangan baca waktunya sholat Pak, kan di masjid kan iktikaf, diantaranya baca Quran. Tapi pas waktu sholat antara adzan dan qomat, kan ada orang yang melakukan apa? Entah tahiyatul masjid, qobliyah atau apapun lah. Terus jenengan baca Qur'annya keras sampai mengganggu orang yang sholat. Baik atau enggak? Baik atau enggak? Baca Quran itu ibadah atau enggak? Ibadah. Tapi ini mengganggu orang lain. Kan orang sholat sampingnya baca Quran itu kan kadang terganggu tuh. Kalau keras itu menjadi tidak baik gitu. Itu kaidah apa? La dororo wala diror. Kaidah yang ketiga, dalam muamalah duniawiyah itu enggak boleh tasabuh. Tasabuh itu apa? Menyerupai lifestyle, gaya hidup atau tradisi umat selain umat Islam atau non Muslim. Kalau dalam zaman Nabi diistilahkan tradisi ahlul kitab, yaitu orang Yahudi dan Nasrani ataupun agama yang lain. Dan Nabi sampai mengatakan man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk bagian kaum tersebut Pak. Sehingga umat Islam itu dalam budaya pun itu enggak boleh menyerupai umat selain Muslim atau ahlul kitab di zaman Nabi itu. Hadis ini Pak, Bu, itu kan secara umum ini dalam bidang akidah, ibadah atau muamalah dunia ya. Man tasabbaha biqaumin itu Pak, fahuwa minhum. Sabda Nabi ini loh, berkaitan dengan ibadah, akidah atau adat atau muamalah dunia ya Pak. Kebiasaan berarti apa Pak? Muamalat duniawiyah. Kalau muamalah duniawiyah saja nggak boleh, apalagi akidah atau ibadah. Misalnya kita umat Islam harus bertauhid, berpandangan lam yalid walam yulad. Allah itu qul huwallahu ahad, Allahu somad, apa lam yalid walam yulad. Tiba-tiba ada seorang muslim percaya bahwasanya Allah punya anak dan diperanakkan. Berbahaya atau enggak? Berbahaya, itu tasabuh dalam konteks akidah. Kalau muamalah duniawiyah saja dilarang, apalagi dalam akidah dan juga dalam ibadah. Misalnya melakukan ibadah mirip dengan lain, boleh atau enggak? Enggak boleh.
Itu nggak boleh. Sehingga komentarnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya, ketika menafsiri hadis tadi atau memahami hadis tadi ya, man tasyabba biqaumin fahuwa minhum. Coba kita baca ini di Majmu' Fatawa. Annal musyabahata fil umur adh-dhahirah turithu tanasuban. Keserupaan dalam perkara lahiriah itu watasyabuhan fil akhlak wal a'mal, bisa berpengaruh pada keserupaan dalam akhlak dan amalan. Hal yang berkaitan dengan perkara dunia, kalau kita mengikuti lifestyle tradisi non muslim, itu bisa masuk pada konteks apa? Amal dan akhlak. Walihada nuhina an musyabahatil kuffar. Kata Ibnu Taimiyah, oleh sebab itu kita dilarang dari menyerupai orang-orang apa? Kafir. Coba di tempat yang lain, masih di kitab Majmu' Fatwa ya, Ibnu Taimiyah bilang, fa idza kana hadza fi tasyabbuh bihim wa in kana minal adat. Jika dalam perkara adat saja kita dilarang apa? Tasyabbuh. Misalnya berpakaian pakai gaya pakaian orang kafir, Pak. Makanya dulu NO, Pak, di Bahsul Masail 1926, fatwa NO di Bahsul Masail 1926. Di sana diharamkan orang Islam itu pakai dasi, pakai celana, Pak. Karena ketika itu dianggap tasyabuh dengan orang Belanda. Pada waktu itu fatwa itu relevan atau enggak, Pak? Kalau sekarang sudah enggak relevan, Pak. Karena umat Islam sekarang ya sudah biasa pakai dasi, pakai celana. Dan keseharian kita juga pakai celana itu. Ketika itu cukup relevan. Kenapa? Karena ada identitas Belanda, orang Barat itu pakaiannya pakai celana, pakai dasi, pakai jas. Dan supaya bangsa Indonesia itu tetap mempertahankan nasionalisme dan jati diri atau identitasnya, maka diharamkan menggunakan apa? Celana, dasi, dan jas. Fatwa itu ketika zamannya itu relevan, tapi fatwa itu mempertimbangkan apa, Pak? Zaman atau waktu dan juga tempat. Kalau sekarang sudah tidak relevan. Ulama-ulama NU dulu kenapa mengharamkan celana, Pak? Padahal ada tuh enggak dalil dari Nabi kalau pakai celana, pakai jas, pakai dasi itu haram? Ada tuh, Pak? Enggak ada. Pakai hadis man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai lifestyle gaya hidup suatu kaum, ya gaya hidup itu ya ada fashion. Fashion itu apa? Busana. Kemudian apa? Food, makanan. Terus apa lagi, Pak? Terus pokoknya itulah. Ini kan masuk apa? Masuk lifestyle. Fahuwa minhum, maka dia termasuk apa? Bagian kaum tersebut. Makanya kata Ibnu Taimiyah apa? Fa in kana hadza fi tasyabbuhi bihim wa in kana minal adat fa kaifa tasyabbuhu bihim fi ma huwa ablagu min dalika. Kalau dalam konteks muamalah duniawiyah saja apalagi berkaitan dengan akidah atau ibadah. Sehingga Natalan bersama, Pak, boleh atau enggak? Sebagai bentuk toleransi beragama, tanggal 25 Desember misalnya, jenengan pergi ke gereja ikut misa bersama. Misa itu ibadahnya orang Kristen itu, atas nama toleransi beragama. Boleh atau enggak? Tidak boleh. Kenapa? Tasyabuh dalam ibadah. Makanya MUI, Majelis Ulama Indonesia, tahun 1981, Pak, fatwanya masih ditulis dengan mesin ketik.
mengeluarkan fatwa Natal bersama atau merayakan Natal bersama atas nama toleransi ataupun apapun Pak, dengan ibadah dengan umat Kristiani itu dilarang. Kenapa? Karena tasabuh dalam ibadah. Wong dalam persoalan muamalah duniawiyah saja dilarang, apalagi dalam urusan ibadah. Tapi kalau selamat hari Natal itu yang menjadi perdebatan. Ini masuk akidah atau muamalah duniawiyah? Ada yang memaknai meskipun ini muamalah duniawiyah tapi ada muatannya akidah. Kenapa? Seolah-olah meyakini kalau Yesus Kristus itu salah satu dari oknum Trinitas. Ada Allah Bapa, Allah Anak, kemudian Allah apa? Roh Kudus. Ada yang memahami ini hanya ucapan saja, sebagaimana ucapan yang lainnya, nggak ada muatan teologis atau muatan akidahnya. Ya kayak kita mengucapkan selamat tahun baru, boleh atau enggak Pak? Ucapan selamat tahun baru, ya lihat niatnya dulu kan. Ya kan gitu kan. Sehingga apa? Terjadi perdebatan. Tapi yang jelas Pak, Hamka 1981 itu menolak membolehkan mengucapkan selamat hari Natal. Dan Hamka sampai keluar dari MUI itu. Karena dalam pandangan Hamka umat Islam itu nggak perlu mengucapkan selamat hari Natal. Tapi kita tetap baik dengan non-Muslim. Tapi yang disebut kebaikan toleransi tidak harus mengucapkan secara verbal. Dan tadi dianggap ada konsekuensi atau implikasi Pak. Seolah-olah nanti kita meyakini tentang Yesus Kristus itu salah satu dari apa Pak? Trinitas atau oknum Trinitas. Dan juga 25 Desember itu betul-betul hari kelahirannya apa? Yesus. Padahal dalam Al-Quran Pak, Yesus itu dilahirkan atau Isa Ibn Maryam atau Al-Masih Isa Ibn Maryam itu dilahirkan di mana Pak? Di bawah pohon korma. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusakit alaiki rutoban apa? Jania. Di bawah pohon korma itu musim dingin atau musim panas Pak? Musim panas. 25 Desember musim dingin atau panas? Dingin. Kan berlawanan dengan fakta yang disebutkan dalam Al-Quran. Injil mencatat 3 peristiwa Pak saat kelahirannya Yesus Kristus. Dalam Injil Matius dijelaskan di sana. Ketika itu orang Majusi dari arah timur mencari bayi yang dilahirkan melalui sinar bintang yang ada di langit. Yang jelas berarti bintang apa Pak? Ada di langit. Injil Lukas mencatat 2 peristiwa Pak. Kaisar Agustus mengeluarkan putusan supaya penduduk Israel melakukan sensus penduduk Pak. Setiap orang apa? Dicatat sesuai dengan daerah asalnya. Yang kedua, ada pengembala kambing yang mengembalakan ternaknya di malam hari. 3 peristiwa ini Pak, bintang ada di langit, sensus penduduk apa diwajibkan oleh Kaisar Agustus. Kaisar Agustus itu Kaisar Romawi Pak, yang ketiga itu menguasai Palestina atau bangsa Yahudi. Terus pengembala kambing mengembalakan kambingnya di malam hari. Musim dingin atau panas? Musim panas. Bintang ada di langit, itu nggak mungkin musim dingin, itu musim apa? Musim panas.
Kaisar Agustus membuat kebijakan sensus penduduk. Setiap orang harus kembali ke daerah asalnya. Kebijakan itu nggak mungkin muncul di musim dingin, pasti musim apa? Panas. Yang ketiga, mengembala kambing mengembalakan kambingnya. Musim dingin atau panas, Pak? Di malam hari ini, di malam hari. Musim dingin. Kalau 25 Desember musim dingin. Mohon maaf. Musim panas. Tanggal 25 Desember musim apa? Musim hujan atau musim dingin. Nah, sehingga 25 Desember Natal atau Merry Christmas itu nggak mungkin jatuh apa Pak? Di bulan Desember, karena itu musim dingin. Kalau di Indonesia musim hujan. Oke, kita coba lihat ya. Ternyata Nabi di beberapa ibadah Pak itu melarang umat Islam itu menyerupai ibadahnya orang kafir atau ahlul kitab. Contohnya, kalau kita sholat itu boleh atau enggak pakai sandal atau sepatu Pak? Boleh atau enggak? Boleh atau enggak? Enggak boleh Pak. Enggak. Sholat pakai sandal atau sepatu itu boleh atau enggak? Boleh Pak, boleh. Tapi meskipun boleh, nggak usah dipraktekkan besok di sini ya. Nanti yo jenengan disuruh keluar sama takmir ya, urusan masjid. Tapi sholat pakai sandal atau sepatu itu boleh Pak. Dalam fikih itu ada masul khufain. Masul khufain itu apa? Orang pakai sepatu, boleh sandal, boleh kaos kaki, tapi syaratnya harus menutupi kedua mata kaki. Itu kalau wudhu tidak usah dilepas, cukup diusap. Tapi syaratnya jenengan wudhu sempurna dulu, kakinya juga dibasuh, baru itu pakai sepatu. Nanti kalau sudah jenengan batal mau sholat, sepatu, kaos kaki atau sandalnya yang menutupi kedua mata kaki itu cukup diusap bagian atasnya. Berarti dia sholatnya pakai sepatu atau enggak Pak? Pakai sepatu atau enggak? Pakai. Kalau sepatunya dilepas berarti wudhunya batal, gitu ya. Jadi kalau orang pakai sepatu ya berarti sholatnya ya harus pakai sepatu. Kalau sholatnya dilepas berarti wudhunya batal. Itu ya. Nah, di kitab Muntakul Akhbar Pak, yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah Al-Jad, di sana dijelaskan Nabi itu di hadis Abi Maslamah Sa'id ibn Yazid bertanya kepada Anas, akana Nabi yusolli fi na'laihi, apakah Nabi itu sholat dengan dua sandalnya? Ini jawabannya Pak. Qala na'am, kata Anas ya. Berarti Nabi itu sholat sambil pakai sandal. Bahkan di hadis yang lainnya Nabi itu pernah sholat, pernah apa? Sholat sandalnya itu kena najis, sama malaikat Jibril dikasih tahu ketika itu Nabi apa? Melepas sandalnya. Sehingga sholat dengan melepas sandal Pak, dengan sholat kok sandalnya dilepas, itu batal atau enggak sholatnya? Tidak, karena Nabi pernah mengalami apa? Sandalnya itu kena najis, sama malaikat Jibril dikasih tahu, terus apa? Nabi melepas apa? Sandalnya. Nah, kenapa kok Nabi itu membolehkan dan mensunahkan sholat pakai sandal? Meskipun ini nggak pernah kita praktekkan Pak. Kalau jenengan sholat masjid kita sudah kayak gini, terus masuk masjid pakai sandal ya jadi masalah Pak. Tapi jadi masalah. Kenapa? Ya dulu masjid di zaman Nabi enggak, kan hanya bangunan kemudian tanah Pak.
Sehingga kalau sahabat sujud itu ya bekas sujudnya tanah itu ya kena di dahi. Kalau masjid kita kan sudah rapi kayak gini, di keramik, apa Pak, di marmer dan seterusnya, sehingga ya nggak memungkinkan kita sholat pakai apa? Sandal. Tapi bukan berarti orang sholat pakai sandal itu tidak boleh. Nah, kenapa kok Nabi membolehkan umat Islam itu sholat pakai sandal? Di hadis Syaddad ibn Aus, Nabi bersabda, khaliful yahud, berbedalah kamu dengan orang Yahudi, fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim, rawahu Abu Dawud. Kata Nabi, khaliful yahud, berbedalah kamu dengan orang Yahudi. Fa innahum la yusalluna fi ni'alihim, karena orang Yahudi itu kalau sholat sandalnya dilepas. Wala khifafihim, sepatunya dilepas. Berarti kalau sholat dengan melepas sandal, harus sandalnya dilepas, sepatunya harus dilepas. Itu ibadahnya orang apa? Yahudi. Oleh sebab itu Nabi apa mengatakan, supaya umat Islam berbeda dengan orang Yahudi, sehingga sholat itu boleh pakai sandal, boleh pakai apa? Sepatu. Tapi kalau masjid kita kayak gini nggak usah dipraktekkan itu tadi ya. Tapi bukan berarti sholat pakai sandal dan sepatu tidak boleh itu. Kemudian berikutnya ada puasa namanya puasa apa? Asyura. Puasa Asyura itu ibadahnya orang Yahudi. Ibadahnya apa? Orang Yahudi. Orang Yahudi itu menjadikan hari Asyura tanggal 10 Muharram itu, atau Syura Pak, di Jawa juga sebagai hari apes itu, atau hari keramat ya. Itu dijadikan hari besar. Di antara cara mengagungkan hari Asyura itu dengan apa? Puasa. Bangsa Yahudi berpuasa di hari Asyura karena sebagai bentuk kesyukurannya terhadap apa? Kemenangannya. Itu menang dari Nabi Musa Pak, bisa keluar dari negeri perbudakan, yaitu apa? Di Mesir. Fir'aun atau Ramses II, Fir'aun yang kedua itu kan meninggal juga pada hari Asyura. Sehingga apa? Mereka puasa. Tapi syariat ini, karena Nabi Muhammad itu kan juga meneruskan syariat yang sebelumnya, disebut apa Pak? Syar'u man qoblana. Puasa Asyura diterima oleh Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad tidak, kalau bahasa kita nggak mau hanya sekedar copy paste Pak. Copy paste itu kan sekedar apa? Copy paste itu kan sekedar jiplak saja kan. Oleh sebab itu Nabi Muhammad bilang apa? La in baqitu ila qabilin la asumman natasi'a. Saya masih hidup tahun yang akan datang, saya enggak hanya puasa Asyura, tapi juga puasa apa? Tasu'a, tanggal 9 apa? Muharram. Di hadis riwayat Ahmad, di sana dijelaskan alasan Nabi kenapa kok puasa tanggal 9, juga tanggal 11-nya. Cuma yang tanggal 11 ini sama majelis tarjih belum diterima Pak hadisnya. Itu juga apa? Mukhalafatul Yahud, menyalahi cara ibadahnya orang Yahudi. Maka Nabi bersabda apa? Sumu yauma Asyura, puasalah kamu hari Asyura tanggal 10 Muharram. Wa khaliful Yahud, berbedalah kamu dengan orang Yahudi. Sumu qablau yauman, puasalah sehari sebelumnya, yaitu tanggal berapa? 9. Wa ba'dau yauman, dan setelahnya yaitu tanggal 11. Cumanya yang 11 ini riwayat Ahmad ini Pak, sama majelis tarjih belum diterima. Tapi sebagian ulama menerima hadis ini. Sehingga kalau kita lihat di HPT jilid 3, puasa Asyura itu kalau dalam pandangan tarjih tanggal 10-nya 10 Muharram, kemudian tanggal apa? 9. Tapi kalau 11-nya belum.
Dari hadis-hadis ini bisa kita simpulkan, Pak, Nabi ingin menyelesaikan ibadah orang Yahudi. Terus sekarang masih puasa juga, Pak. Ada kesunan di dalam puasa, yaitu buka dan sahur. Kalau buka itu sunahnya disegerakan. Ketika matahari sudah terbenam ya segera apa? Berbuka. Kalau sahur itu kebalikannya. Sunahnya apa? Ditakhirkan atau diakhirkan. Berarti semakin mendekati fajar shodiq atau waktu subuh, Pak, itu semakin baik. Ya, itu semakin baik ya. Tapi meskipun banyak orang, Pak, sahurnya itu habis tarawih. Kenapa? Nanti kan nggak usah bangun. Tapi biasanya orang semacam itu nanti paginya apa? Lemes, Pak. Kenapa? Ya segone wis entek kan gitu. Maksudnya nasi yang ada di perut kan sudah habis nanti kalau siang. Tapi kalau jenengan sahurnya mendekati subuh itu kan cek awet gitu. Bahasa cek warke cek awet, Pak. Makanya Nabi bilang apa? Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kamu, sesungguhnya di makan sahur itu ada keberkahan. Nah, kenapa kok puasanya umat Islam itu ada makan sahurnya, Pak? Ternyata di hadis Amr ibn As Nabi mengatakan, inna fadla ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatu sahar. Sesungguhnya inna fasla ma baina siyamina, sesungguhnya yang membedakan puasa kita wasiyami ahlul kitab dan puasanya ahlul kitab. Ahlul kitab orang Yahudi dan Nasrani itu kan juga puasa. Makanya kan dalam ayat Al-Baqarah 183 itu, Pak, kan kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kalau puasa itu juga sudah dilakukan oleh orang-orang sebelum umatnya Nabi Muhammad kan. Yang menjadi perbedaan apa? Aklatus sahar, yaitu makan sahur. Berarti kalau kita makan sahur, manfaatnya yang pertama ada barokah, jenengan puasa masih fit, masih produktif dalam bekerja, Pak, atau punya etos kerja yang tinggi. Kemudian yang kedua apa? Menyalahi puasanya orang Yahudi. Berarti ibadah tidak boleh sama dengan orang apa? Yahudi. Terus ini contoh yang terakhir. Ketika kita sholat, boleh atau enggak menutup mulut? Kalau konteks sekarang pakai masker, Pak. Boleh atau enggak? Nah, ini imbas dari pandemi, Pak. Sebagian orang itu sampai sekarang sholat ya pakai masker. Ada cerita, Pak, ini betul sih ceritanya, di salah satu masjid ya, tapi nggak usah saya sebutkan. Ada suami istri, Pak, sampai sekarang itu sholatnya pakai masker. Dibilangi jamaah yang lain sudah nggak mendo, Pak, maksudnya ya nggak ngandel, ya tetap pakai kan, pakai masker kan sudah kebiasaan waktu COVID itu. Kalau waktu COVID itu kan nggak apa-apa karena memang darurat dan bahkan wajib, Pak. Bisa jadi wajib ketika itu. Kenapa? Ya, supaya tidak menularkan virus dan kita juga terhindar dari apa? Virus. Di hadis Abu Hurairah di sana dikatakan anna nabiyya naha ayyuwattiya arrajulu fahu. Nabi itu melarang seseorang fi sholati, dalam sholat, ayyuwattiya, menutup siapa? Arrajulu, seorang, fahu, mulutnya. Berarti seseorang sholat dengan menutup mulut itu enggak boleh. Kenapa kok enggak boleh? Ternyata di antara alasannya itu Nabi ingin apa? Khilafan lil majus, menyelisih cara ibadahnya orang Majusi. Karena orang Majusi penyembah api itu ketika sholat mulutnya apa? Ditutup. Sehingga umat Islam enggak boleh sholat dengan menutup
mulut dalam konteks sekarang pakai masker. Nah, karena kita sudah nggak pandemi, meskipun jenengan terbiasa pakai masker, kalau sholat maskernya dilepas. Nanti setelah sholat ya nggak apa-apa. Kecuali ada jenengan punya virus atau takut terhadap virus itu. Tadi prinsip apa? La dororo wala apa? Viral. Tidak boleh membahayakan diri atau membahayakan orang lain. Nah, terus berikutnya, Nabi menggambarkan ini sudah menjadi sunnatullah, Pak. Sunnatullah itu suatu yang ditetapkan oleh apa? Allah. Umat Islam itu akan mengikuti jejak ahlul kitab, orang Yahudi dan Nasrani, syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit, mulai dari lifestyle gaya hidup, Pak. Nah, misalnya tadi Natal bersama itu mengarah ke ibadah gitu. Nah, sehingga Nabi mengatakan apa? Latattabi'anna sunanal ladzina min qablikum. Kamu akan mengikuti tradisi orang-orang sebelum kamu. Shibran bi shibrin. Sejengkal demi sejengkal. Wa dhira'an bi dhira'in. Satu lengan demi selengan atau satu hasta demi sehasta. Hatta law dakhalu fi hujri dhabbin. Walaupun seandainya mereka masuk ke lubang biawak. Lubang biawak, kok lubang biawak? Lubang dhob. Dhob itu maksudnya apa? Kadal padang pasir. Sudah kita bahas, Pak. Antara dhob dengan biawak itu beda. Ya, soalnya dulu menerjemahkan dhob itu biawak, Pak. Tapi itu penerjemahan yang salah ya. Masuk ke lubang dhob, kadal padang pasir. Lubangnya kecil, ya. Kecil itu. Enggak besar kayak nyabik. Kalau nyabik itu sarangnya besar, Pak. Nyabik iso gede, Pak. Tapi tetap sak ngisore bajul ya. Sak ngisore buaya. Nah, apa, Pak? Kan ada yang besar kan ya. Nah. Lattaba'tumuhum, niscaya kamu akan apa? Mengikutinya. Qulna ya Rasulullah, para sahabat bertanya kepada Nabi, al-yahuda wan nasara, bukankah ini orang Yahudi dan Nasrani? Qala faman. Kata Nabi, ya siapa lagi kalau bukan orang Yahudi dan Nasrani. Sehingga sudah menjadi sunnatullah, umat Islam itu akan mengikuti tradisi ahlul kitab, orang Yahudi dan Nasrani. Terus berikutnya, ini prinsip muamalah duniawiyah juga, Pak. Dalam muamalah duniawiyah meskipun boleh, enggak boleh israf, enggak boleh tabdzir. Misalnya israf itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulu washrabu", makan minum mubah. Tapi apa? Wala tusrifu, enggak boleh berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Karena Allah enggak mencintai orang yang berlebihan atau boros. Mubadzir enggak boleh. Wala tubadzir tabdzira, innal mubadzirina kanu apa, Pak? Ikhwanas syayatin wa kana syaitanu li rabbi kafura. Orang yang melakukan perbuatan mubadir itu temannya apa? Setan. Yang menjadi pertanyaan, apa bedanya mubadir dengan israf? Kalau israf itu sarfu syai'in fi ma yanbaghi zaidan ala ma yanbaghi. Menggunakan harta untuk sesuatu yang benar namun melebihi batas yang dibenarkan. Itu israf, Pak. Israf ya. Misalnya jenengan menafkahi istri itu butuh untuk masak tiap hari itu misalnya berapa, Pak? 1 bulan 3 juta misalnya. 3 juta. Tapi uang belanjanya dipotong untuk infak, Pak. Sehingga masaknya jadi apa? Kekurangan. Itu baik atau enggak? Enggak baik juga. Enggak baik juga. Atau misalnya jenengan makan itu kan halal, Pak. Halal. Secara umum orang itu makan 1 piring kenyang, Pak. Atau nambah mungkin enak sing 2 piring juga, Pak. 2 piring itu masih wajar atau enggak?
Hah? Masih wajar ya. Tapi nak sampai 3 piring, 4 piring, 5 piring, itu namanya israf, Pak. Ya misalnya waktu di acara mantenan prasmanan itu, Pak. Jenengan kan ini mumpung makanannya macam-macam menunya. Terus muakan semuanya sampai nggak bisa berjalan, Pak. Halo. Apa, Pak? Apa? Maksudnya nggak sampai bisa berjalan saking keluarkan. Itu namanya israf. Tapi nek sekedar kenyang ya nggak apa-apa, Pak, nggak apa-apa. Maksud saya nek terus gak iso mlaku mergo keluarkan. Nggak ada apa? Nafas di dalam apa? Perut bekabeh. Itu namanya israf. Tapi kalau mubadir itu sarfu syai'in fima la yambaghi, menggunakan harta untuk sesuatu yang tidak benar. Misalnya makan. Kan sia-sia, makanan kan udah dimakan. Berarti menggunakan sesuatu dengan salah. Itu namanya apa? Mubadir. Uang jenengan uang klidik gak penting dibuat. Itu mubadir, Pak, itu. Tapi ini dikasihkan pengemis atau orang yang meminta, itu bukan mubadir, itu namanya sedekah. Tapi kalau dibuang kan merasa kaya, Pak, uangnya dibuang saja, itu mubadir. Tapi kalau israf itu suatu yang diperbolehkan, tapi apa? Berlebihan. Oke. Sekarang masuk ke topik kita. Dalam perayaan tahun baru itu ada yang positif, ada yang apa? Negatif. Misalnya kita, Pak, ini kan kita sebenarnya merayakan tahun baru. Merayakan atau enggak, Pak? Merayakan gitu, tapi merayakannya dengan diisi ngaji. Ada refleksi, ada introspeksi, yaitu memaknai lepasnya tahun baru dan hadirnya tahun apa? Baru. Dari 2024 ke 2025. Misalnya kita planning yang saya rencanakan itu apakah semuanya sudah berhasil atau belum? Kalau belum berhasil ya bagaimana nanti tahun depan bisa apa? Berhasil. Itu introspeksi, refleksi. Ya sebenarnya untuk introspeksi, refleksi tidak harus tahun baru kapanpun. Tapi kalau misalnya tahun baru digunakan untuk itu, boleh atau enggak? Ya boleh-boleh saja. Tahunan kan kalau jenengan dagang kan juga ngitungnya kadang tahunan, Pak, kan ya. Atau ya secara umum planning kehidupan kita itu kan tahunan. Dan tahun baru itu bukan tahun miladiah itu bukan bid'ah gitu loh. Meskipun itu berasal dari apa, Pak? Masehi, kalender Kristen, tapi kan sudah diterima kan secara umum kita juga pakai tahun apa, Pak, kalender Masehi. Malah kadang-kadang orang Islami lali Hijriyah ya, Pak, gitu. Gak paham. Tapi bukan berarti itu haram. Bukan, karena memang penanggalan itu ada yang berdasarkan syamsiah, peredaran matahari, ada yang komariah, yaitu peredaran bulan. Kebetulan yang peredaran berdasarkan syamsiah itu dikenal dengan kalender miladiah atau masihiyah yang merujuk pada kelahiran Yesus Kristus. Nah, kalau kita kan pakai komariah, yaitu peredaran apa? Bulan. Sehingga menggunakan kalender miladiah atau masehi itu bukan bid'ah. Boleh. Tapi kalau diyakini ada muatan teologis tertentu, Pak, kayak jenengan. Bahasa Inggris itu kan ada Sunday, Monday. Itu apa itu? Sunday itu dewa matahari, Pak, hari sun, hari matahari. Itu berkaitan dengan keyakinan Yunani, yaitu mereka percaya pada dewa matahari. Monday, man itu artinya bulan.
Tapi kalau kita sekarang pakai sande-mande, Pak, apakah punya keyakinan semacam itu? Enggak. Kayak orang Jawa. Sembahyang. Artinya apa, Pak? Sembahyang. Salat, sembah itu menyembah yang itu Sang Yang Widi. Artinya itu nauk dewa. Tapi kalau orang Jawa menyebut salat sembahyang, apakah maksudnya ke Sang Yang Widi? Tidak, Pak. Dan di kitab-kitab Melayu itu tulisan pegon tapi bahasa Melayu, Pak, bukan bahasa Jawa. Itu saya punya bukunya banyak, ada Sabilul Muhtadin dikarang oleh Syekh Arsyad Al-Banjari, Banjar dari Banjarmasin ya, Kalimantan Selatan. Namanya Sabilul Muhtadin. Itu kalau menyebut sholat itu sembahyang, ditulis pakai bahasa itu huruf Arab. Maksudnya itu bukan sembahyang menyembah Sang Yang Widi, tapi ya sholat. Ya kan kayak semacam itu. Oke. Berikutnya, berbahagia dan merayakan secara wajar. Boleh atau enggak, Pak? Oh, momen kayak gini misalnya apa, Pak? Bakar ikan, ngajak istri ke apa, Pak? Makan. Boleh atau enggak? Secara wajar. Kan umumnya misalnya membahagiakan istri kan sekali-kali apa? Diajak ke rumah makan, Pak, makan enak. Boleh atau enggak? Boleh kalau wajar, tapi tidak harus digantungkan dengan tahun baru. Pokoknya mengisi, ini mengisi momentum atau perainan. Wis nyeneng bojo. Boleh atau enggak, Pak? Boleh. Misalnya masak enak, Pak. Ya masak enak maksudnya melebihi menu yang biasa. Boleh atau enggak? Boleh, Pak. Jadi enggak harus misalnya tahun baru gak sama masak enak, wis cukup sambel tempe gak wis. Apakah kayak itu? Ya enggak juga gitu. Maksudnya sesuatu yang wajar, tapi tidak diistimewakan. Tahun baru bakar apa, Pak? Sing berlebihan itu. Kambing dan seterusnya, kan gak harus semacam itu. Kemudian berpesta dan berhura-hura itu. Kembang api, petasan, musik dan hiburan maksiat. Di sebagian apa, Pak, berita ada pesta seks. Boleh atau enggak? Enggak boleh. Enggak boleh. Kembang api, nanti petasan pukul 00, Pak, nanti rame. Itu kan menghambur-hamburkan harta. Masuk apa tadi? Israf dan bahkan mubadir nanti. Saling mengucapkan ucapan selamat lewat lisan, SMS, WA, IG dan seterusnya, Pak. Platform sosial media banyak sekarang. Atau kirim kartu ucapan selamat tahun baru, boleh atau enggak? Apa? Nah, enggak perlu kan, enggak perlu. Atau jenengan bikin status di WA atau Facebook, besok selamat tahun baru. Penting, perlu atau enggak? Tahun baru, semangat baru. Kalau secara berlebihan harus gini-gini ya nanti jadi masalah. Tapi kalau biasa-biasa saja, ya semua ini kan dikembalikan pada niat, Pak. Bakar-bakar ayam boleh atau enggak, Pak, tahun baru? Ya tergantung niatnya. Ini mengkultuskan untuk tahun baru bisa jadi masalah. Tapi kalau bakar-bakar ayam nyeneng mau konco dan seterusnya, Pak, enggak berlebihan, wajar-wajar saja. Apakah dilarang? Juga enggak kan itu. Nah, makanya penting untuk kita dudukkan. Bagaimana dia memaknai atau niatnya apa gitu. Gitu ya. Tapi kalau kembang api petasan harus pukul 00, Pak. Masalah atau enggak itu? Nek apa kok pukul 00? Saya kira gak wis. Lah kan itu. Itu ya. Ya. Itu hal-hal yang berkaitan dengan apa? Perayaan tahun baru.
Mungkin sekian kajian kita, sudah jam 9:15. Ini ada pertanyaan atau enggak? Enggak ada ya? Kalau enggak ada kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.